itu kebijakan saya kira terlalu berlebihan lah. Karena tadi udah disebut, kita sendiri merdeka baru 78 tahun, gitu kan. Lalu banyak hak-hak daripada masyarakat adat dan sebagainya yang belum kita bereskan administrasinya, yang saya kira itu akan terikut di dalam apa yang diberikan apa namanya eh, hak-hak yang akan ditawarkan kepada investor itu. Tapi mungkin saya lebih apa saya konsisten terhadap pertanyaan dasar saya tentang IKN ini ya. Sebetulnya kita sebetulnya tidak pernah mendapatkan sebuah gambaran yang clear, jelas gitu. Eh, Alasan yang sebenarnya memindahkan IKN itu apa sih? Hmm. Sehingga pengorbanan-pengorbanan yang diberikan ini semakin lama semakin berlebihan rasanya, gitu ya. Nah, kalau ada sebuah alasan yang begitu apa ya, begitu penting dan dapat dimaklumi, gitu. Mungkin pembenaran-pembenarannya bisa dibuat lah, gitu ya, atau dijelaskan. Contoh misalnya, apakah dengan IKN lalu akan terjadi sebuah motor ekonomi yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan Indonesia yang menumpuk hari ini, katakanlah soal hutang dan sebagainya. Saya rasa tidak demikian, gitu ya. Karena ibu kota itu tidak mengenerate apa-apa ya, secara bisnis. Ya. Yang mengenerate itu adalah governance-nya, gitu. Nah, lalu pertanyaan kedua, oh kalau gitu apakah mungkin governance-nya akan menjadi lebih baik kalau misalnya dipindahkan ke sana? Saya kira juga tidak bisa begitu saja ya, tidak bisa serta-merta gitu. Karena perubahan itu harus dilakukan secara bertahap ya. Transformasi itu tidak bisa terjadi dalam satu hari. Seperti yang kita lihat, ambil contoh misalnya kayak PT KAI lah gitu ya. Dulu Pak Jonan mengubah itu tidak dalam sehari gitu ya. Sampai kepada satu posisi yang eh, katakanlah tidak bisa kembali lagi ya, tidak bisa ditawar lagi. Jadi dia udah punya standar-standar yang bisa dipakai. Nah, kalau kita berbicara soal tata kelola pemerintah yang akan berubah 180 derajat ketika sampai di KN, nggak ada roadmap-nya untuk ke sana gitu loh. Jadi ini sebetulnya untuk apa? Dua pertanyaan tadi sudah gugur gitu ya. Sebagai driver ekonomi yang bisa menyelesaikan katakanlah hutang kita yang menumpuk, ya kewajiban-kewajiban kita yang semakin berat dan sebagainya, itu juga tidak terjawab. Lalu yang kedua tadi adalah soal governance yang lebih baik, itu juga tidak terjawab. Lalu yang ketiga, apakah dengan memindahkan IKN ini, gitu ya, maka pembangunan kita akan terjadi merata dari Sabang sampai Merauke. Tidak juga terlihat tanda-tandanya ke sana gitu loh. Tidak usah jauh-jauh ke daerah lain yang di luar IKN. Kita lihat Samarinda dan Balikpapan sajalah ya. Kebetulan kalau Samarinda saya beberapa kali bolak-balik belakangan ini gitu loh. Tidak ada perubahan-perubahan signifikan yang menyebabkan Samarinda itu layak menjadi tetangga IKN yang dijanjikan luar biasa itu gitu ya. Jadi artinya apa yang dialami kita berasumsi jadi ini pindah. Apa yang dialami daerah di sekitar Jakarta ini akan terjadi juga di sekitar situ nantinya, gitu ya. Nah, lalu apa yang diselesaikan? Apa bukan mindahin masalah yang jadi lebih justru lebih rumit orang yang ini aja belum diselesaikan. Gitu. Nah, yang terakhir alasan yang mungkin bisa diajukan tapi juga tidak ada jawab, tidak ada penjelasannya itu adalah oh IKN mau dijadikan role model bahwa sebuah kehidupan kota modern, kota masa depan Indonesia harus seperti itu dengan segala janjinya lah transportasi dan seterusnya dan seterusnya. Nggak usah jauh-jauh. Jakarta ini saja gitu ya yang sudah
eh, apa namanya, campur tangan pusat juga luar biasa, dan sekarang tadi pagi saya baca mulai campur tangan lagi eh, dalam hal transportasi misalnya Mas, ya kan? Kita punya Badan Pengelola Transportasi Jakarta gitu, yang ditugaskan yang sebetulnya selevel menteri gitu ya, selevel menteri yang langsung di bawah presiden, yang sebetulnya adalah untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan transportasi yang ada di Jakarta ini. Dan ada undang-undang atau transportasi, master plan transport lah di Jakarta, yang menyebutkan sejumlah indikator yang seperti yang disebutkan oleh IKN. Di IKN itu kurang dari 1 jam, Anda berjalan kemanapun akan kurang dari 1 jam, janjinya, katakanlah 55 menit, jalan kaki cuma 10 menit ke halte, dan berganti angkutan umum maksimal 2 kali. Gitu. Master Plan Transportasi Jakarta juga menyebutkan bahwa 1,5 jam, gitu ya, 1,5 jam yang apa namanya, yang menjadi KPI lah ya, KPI pelayanan transportasi publik di Jakarta. Itu juga tidak terselesaikan sampai hari ini. Bahkan sekarang karena dengan alasan bahwa terlalu banyak pihak yang ngatur transportasi ini, mau dibikin lagi salah satu lembaga yang sekarang lagi sedang disiapin Pak Luhut, itu dikasih waktu 1 bulan dia untuk menyelesaikannya. Nah, jadi kalau melihat bahwa IKN ini digagas untuk menyelesaikan atau sesuatu yang strategis bagi Indonesia, kita tidak melihat sama sekali. Nah, dari situ kita balik. Lalu apa dasarnya ngasih HGU yang tadinya sudah 95 tahun jadi 2 kali 95 tahun, 190 kalau nggak salah ya, Mas ya. 35 20 35 25 35 bisa 2 kali gitu kan? Bisa 2 kali. Nah, dasarnya apa gitu loh. Dasarnya apa, dan seandainya pun itu dilakukan, potensi-potensi konflik akan makin besar nantinya gitu ya. Karena mungkin sekarang ada yang masyarakat adat dan sebagainya yang belum belum terasa sama dia bahwa hak konstitusi dia sudah ditabrak di situ gitu ya. Besok mungkin ceritanya akan berbeda lagi. Nah, itu yang saya tidak melihat bahwa semua sweetener yang diberikan ini, boleh saya katakan 99% adalah insentif bagi bisnis properti gitu ya, bagi orang-orang yang memiliki apa namanya, katakanlah selera atau keinginan berbisnis properti, yang sebagai orang, saya juga dulu saya pernah menangani perusahaan properti, saya kira juga tidak semudah itu gitu ya, tidak semudah itu. Nah, jadi kalau ditanya bahwa kenapa sampai diberikan apa namanya, extend HGU segitu banyak dan sebagainya, satu-satunya jawaban ini semua adalah karena panik aja Mas, ya, karena panik, dan eh, ya dia harus menunjukkan bahwa apa yang dia katakan itu akan terrealisasi. Soal upacara tahun 2024 terlaksana, ya bisa-bisa aja. Itu kalau soal upacara sih soal gampang lah ya. Tapi kan masalah kita ini selalu soal konten, Mas. Ya, bangun tempatnya itu gampang, tapi soal memindahkan soul-nya ke situ, itu yang jadi problem besar. Dan saya tidak melihat bahwa langkah-langkah ke situ akan eh, terlihat lah atau terwujud lah sekarang. Kira-kira gitu dulu, Mas Hidayat.